Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 75 ayat 75 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakah. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawnan nas. Yakhshawnan nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah. Yakhshawnan nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah. Wa qalu rabbana lima katabta alainal qitala laula akhortana ila ajalin qarib. Wa qalu rabbana lima katabta alainal qitala laula qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. Wala tuzlamuna fatila. Wala tuzlamuna fatila. Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Wa
in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik Qul kullum min 'indillah fama lihaula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasulah wa kafa billahi syahida ngawihan itu ayat 77 jilwa tilu alam tawra ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawunan nas ka khasyatillahi aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alainal qitala laula akhortana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamu
ma li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Alam tara, tidakkah kamu perhatikan, ilal ladzina, kepada orang-orang yang qila lahum, diomongkan kepada mereka, kufu, tahanlah aidiakum, tangan-tangan kalian, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, bayarlah zakat. Orang-orang yang dimaksud di ayat ini kaum muslimin yang masih dangkal imannya, awam, kakara asuk jadi ahli masjid, mu'alaf ya, karena masuk Islam, yang disebutkan di surat Al-Hujurat, ngaku iman tapi kata Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, belum beriman masih Islam. Mereka ini dulu ketika di Makkah sering ngomong, kalau mah kita diizinkan perang, sudah dibolehkan perang, dah pasti dilawan, cenah kita lawan tuh Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu Sufyan. Dah cenah belum dibolehkan perang. Jadi kan penindasan kepada para sahabat itu mulai dari tahun 3 sampai 13 kenabian selama 10 tahun. Ada yang gak kuat, ditindas terus-terusan. Kenapa kita gak melawan? Ya, kayak kita kan kalau ditindas masa diam, lawan. Nah, kata Allah di ayat ini, tahan dulu, sholat saja yang benar, zakat saja dulu yang benar, jangan mau melawan-melawan. Ini karena kekuatan kaum muslimin belum cukup mampu buat melawan kaum musyrikin, masih minoritas. Kalau melawan sama dengan bunuh diri. Makanya nanti dalam strategi perang itu untuk mencari kemenangan, bukan untuk mati syahid. Mati syahid mah hanya salah satu fadilah saja. Jadi perang itu untuk menang, bukan untuk mati, meski siap mati gitu. Jadi kalau perang untuk mati syahid, tuh kudu ngatur strategi perangnya, sok we sahabakna jadi pan maut gitu, jadi kalah kan. Tidak demikian. Perang itu disyariatkan oleh Islam untuk mencari kemenangan. Kalau sekiranya bakal mati, ya jangan ya. Ayat ini yang nanti disitir di dalam surat Muhammad. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilatus surah fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fihal qital, dan seterusnya. Jadi mereka minta ke Nabi, mana tuh cenah suratnya, mana perintahnya, kenapa kita diam saja, kenapa kita tidak melawan. Nabi juga dah nggak bisa gimana-gimana, Nabi juga bagaimana wahyu. Dan ayat ini yang kemudian juga disitir di dalam surat As-Saff ya, yang kemarin juga kita bahas.
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berani mengatakan yang belum mungkin kamu amalkan, belum pernah kamu amalkan? Saya yakin cenah kalau nanti saya punya harta kaya saya akan berderma. Geus beunghar beuki pardit. Saya janji kalau saya udah punya uang saya sedekah. Saya janji kalau saya sehat saya akan perang, saya akan begini. Jangan begitu ya, kita jangan punya akhlak begitu. Engke diberatkeun ku Gusti Allah. Banyak janji, meski boleh berjanji itu asal ditepati. Cuma kalau terlalu banyak janji, banyak ngomong, itu kemungkinan wadul. Maka kata Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Kalau betul sok perang ta sofan sing baris kuat rapih daek diatur ya. Benar saja falamma kutiba alaihimul qital, ketika diwajibkan kepada mereka perang. Kapan diwajibkannya? Diwajibkannya sesudah di Madinah ya, tahun kedua Hijriah, tahun 2 Hijrah, 2 tahun sesudah hijrah, bukan 2 tahun, 1 tahun lebih lah, masuk tahun kedua. Surat Al-Hajj. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Pek tak diizinkan. Diizinkan, bukan diizinkan saja, bahkan diperintahkan wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Wah, pebalata. Bagaimana reaksi mereka ketika diwajibkan perang? Idza tiba-tiba fariqun, sekelompok minhum dari mereka, yakhshawnan nas, malah takut kepada musuh. Anas di sini kakhosyatillah, seperti takut kepada Allah, au asyadda khosyah, atau lebih takut kepada musuh dibanding takut kepada Allah. Jadi maksud seperti takut kepada Allah itu takut yang maksimal. Kan takut kepada Allah harus maksimal, bahkan leuwih sieun keneh ka musuh dibanding ka Allah. Kabur we, enggak mau ikut perang, teu sieun ka Allah, sieun keneh ka musuh. Nah ini makanya Allah murka, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah murka kepada orang-orang yang ngomong yang belum dilakukan, dan ketika disuruh dilakukan cempek cicing. Ini menunjukkan korelasi antara sholat dan zakat dengan jihad. Ustadz Sodikin rahimahullah di hampir setiap kajiannya dulu zaman di Pajagalan tiap Rabu subuh, pokoknya lihat satu jamaah bener tidak ngurus masjidnya, tinggal we sholat jeung zakatna. Ngukur hiji cabang balik mual ngurus jamiahna, tinggal we sholat jeung zakatna. Itu pilarnya. Kenapa? Iya, karena di Al-Qur'annya juga demikian. Sholat itu pengorbanan raga, kalau zakat pengorbanan harta. Mencek orang atau ini ustaz cenah ustaz teh ngebahas salat wae tuh sing loba ngabahas zakat. Da di urang teh cenah salat mah geus kamararah cid aya zakat acan. Nah itu salah satu bukti bahwa mungkin raga sudah siap tapi harta belum siap, jeung ieu nu pangberatna. Ketika kita sudah mampu mengamalkan zakat, artinya kita sudah siap berkorban raga dan harta, dan itu modal dalam jihad. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Makanya saya mengutuk, ya melaknat
aktivis anu ngadon hirup tina PT Proposalindo nya lain Lapindo PT Proposalindo teh naon menang bantuan potong 10%, potong 20%. Acan geus potonganna sabaraha persen. Ari siapan kuduna ge wajah hidup bi amwalikum wa anfusikum. Ai ka masjid, ka pasantren, ka jamiah teh kuduna ge ngorbankeun harta jeung tanaga, ieu maka karang ngorbankeun tanaga minta duit sabaraha. Ya. Dan donatur pasti murka ya kalau tahu donasina dipotong kudu marawa proposal. Ya. Ini berarti mental jihadnya mental salat jeung zakatnya belum terdidik dengan baik. Kalau orang sudah bagus sholat berarti siap mengorbankan raga tenaga. Kapanpun ketika dipanggil Allah datang. Kalau orang sudah bagus dalam zakat berarti tangannya di atas. Atuh jadi tangan lengan dihandap. Menghinakan diri. Dicocengan duit kas teh nya 10% cenah ieu bagian staf DKM. Ya. Bahkan untuk ngambil makan dari kas pun malu. Nah, udah kuduna ge dieusian kas teh ku urang lain dicocengan. Ya. Dikecualikan untuk yang bagian dari ujroh eta mah Nabi pun memperhatikan, bahkan ujroh zaman Nabi bagi orang-orang yang mengabdi di jalan Allah ya, mau mujahid, mau guru ngaji, itu sampai tiap sahabat itu punya rumah, punya kendaraan, punya pembantu. Sabaraha gajina tuh nya ayeuna kabeli mah, da geus kabeli mah can. Tah berarti kudu leuwih gede tibatan gaji budak gitu. Kabeli mobil, kabeli pembantu teh semua perkakas rumah menana mah aya. Itu zaman Nabi. Tapi di luar itu kata Nabi jangan berani-berani mengambil ya. Nih kenapa? Karena mental zakat harus tertanam di dalam jihad. Urang teh ngorbankeun tanaga jeung ngorbankeun harta. Wa qalu mereka berdalih nih mental pengecut. Rabbana wahai Rabb kami lima katabta alainal qital. Kenapa engkau wajibkan kepada kami perang sekarang? Laula kenapa tidak akhortana diakhirkan buat kami mah ila ajalin qarib, nantilah cenah bulan depan, jangan sekarang tuh sedang sibuk. Tah ieu nu kararieu ieu teh mental pengecut, mental pun munafik. Aduh cenah bet ayeuna atuh cenah ngaji teh kerja bakti teh engke lah tuh cenah. Besok mah benrok jeung Persib. Gede kene pahala kerja bakti dibanding Persib. Ya kalau memang sesekali ya dimaklumi, makanya di Al-Quran diajarkan adab isti'dzan. Innama yasta'dzinukal innamal mu'minuna idza kanu ma'aka lam yadhhabu hatta yasta'dzinuk gitu. Ciri orang beriman itu kalau sedang bersama kamu tidak akan pergi, tidak akan pulang, tidak akan tidak hadir kecuali minta izin. Minta izinnya jelas. Tapi yang disebutkan di sini mah daerahun manehna ge minta izin soalnya Minang. Tutuna mah tara minta izin we, makanya jadi bisa dibedakan. Anu minta izin mah berarti dia bertanggung jawab. Punten abdi ieu nuju aya acara keluarga, punten abdi nuju aya pamengan di sakola. Sok unggal kegiatan minta izin gitu daerah manehna ge tuluy-tuluyan gitu. Nah itu berarti mental pengecut, tuh mental munafik ya. Jadi bisa dibedakan mana yang bertanggung jawab siap selalu jihad, mana yang tidak. Kul mata'ud dunya qalil, katakan kesenangan dunia itu sedikit. Kenapa enggak mau perang sekarang? Takut mati. Memang hidup di dunia itu senang,
pan ripuh sarua ya. Kenapa enggak mau jihad? Takut miskin, takut ini panen teu kajual. Semuanya itu sedikit, sagede-gedena dunia dengan seisinya, kata Nabi, mau diunsautin itu gagang pecut ya. Tuh mulai nu 1 juta gagang pecut mah 1 miliar komo, rendah nilainya di sisi Allah. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, sedangkan akhirat lebih baik bagi yang bertakwa. Jadi mengorbankan tenaga, mengorbankan harta di jalan Allah itu lebih baik dibanding nonton TV ya, dibanding nyoo HP, dibanding tuluy we nungkulan pagawean dudunya. Wala tuzlamuna fatila, dan kalian tidak akan dianiaya sedikit pun. Ainama, di mana saja, takunu kalian berada, yudrikum pasti akan menyusul kalian al mautu, kematian. Walau kuntum, meskipun keadaan kalian fi burujin, ada di balik benteng-benteng musayyadah yang kokoh ya, najan ngerem maneh di ruang bawah tanah, anger we paeh mepaeh datang. Apa maksud ayat ini? Ya kan umumnya orang yang gak mau jihad itu takut mati. Memang mati teh karena jihad, karena perang, bukan karena takdir. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk Rasul, perangnya sampai 27 kali, sahabat sampai ada yang 47 kali. Dina masa 10 tahun, berarti satahunna seberapa kali? Teu maranaot dina perang. Orang munafik yang gak ikut perang, para raeh we anger gitu. Semua orang akan mati, tinggal masalahnya mati dalam keadaan mulia atau dalam keadaan hina. Kalau kita bulat ikut jihad, perang di jalan Allah, mati dalam keadaan mulia. Kalau kita tidak mau ikut perang, takut mati, mati dalam keadaan hina, munafik. Ya, makanya kata Nabi, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu an yaghzwa mata ala syubatin minan nifaq. Siapa yang mati teu pernah perang jeung teu pernah hayang perang, maka dia mati dalam kemunafikan. Wa in tusibuhum hasanatun. Nah, ini komentar orang-orang pengecut ya. Jadi bisa nate komentar we mengkritisi nyawad ikut perang tidak, tapi kalau kaum muslimin pulang sok loba ngomong gitu. Pan karakter nu kieu babalataknya sok nu araktif di RW, nu araktif di masjid, di jamiah. Ari gawe goreng patut aing ngomong sigan heueuh. Nah, ini karakter orang-orang yang tadi yang disuruh perang gak mau, tapi ketika pulang wah asa pangjagona. Ya komentator Persib ieu mah ya, meureun ceuk pemain Persib teh sia sok ka dieu tanding jeung aing. Loba ngomong pisan. Wa in tusibuhum hasanatun, jika kena kepada mereka kebaikan, menanglah perang teh. Yaqulu, mereka berkata, hadhihi min indillah, ini anugerah Allah. Wa in tusibuhum sayyi'atun, jika kena kepada mereka keburukan, maksudnya kalah perang teh. Karena zaman Nabi juga tidak selalu menang, aya we elehna. Yaqulu, mereka berkata, hadhihi min indik, ini dari kamu Muhammad. Cenah salah paming bina teu balik pan jiga dina menbal. Mun munang wah dipuji-puji, mun eleh wah geus peak. Ieu mah leuheung, kalau menang sadar dari Allah, tapi kalau kalah menyalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kul, katakan, kullum min indillah, semuanya dari sisi Allah, menang dari Allah, kalah dari Allah. Di ayat yang lalu, iyang surkumullah fala ghalibalakum wa iyakhdzulkum, kalau Allah memberi kemenangan, kalau Allah memberi kekalahan tuh, jadi menang kalah itu dari Allah. Gak usah menyalahkan pemimpin, gak usah menyalahkan komandan. Contoh misalkan ya, ini dalam rapat pembangunan, rapat piknik, rapat acara, sepakat begini, lalu sukses, kita ingat, oh ini anugerah dari Allah. Tapi ketika salah, wah cendak kurangnya geus dibejaan, tong kitu gitu. Ketuana banel, pamimpinna banel, itu mental pengecut. Harusnya menang bersama-sama, kalah juga bersama-sama, jangan saling menjatuhkan. Kalau saling menjatuhkan, ta eta mah MU mantak tuluy we terpuruk. Sehudang. Enggak ada mental kebersamaan, saling menguatkan, terus saling menyalahkan. Fama lihaula, kenapa ini alqaum, orang-orang, la yakaduna, hampir-hampir tidak, yafqahuna, paham, haditha, omongannya. Nah sih cenah orang-orang ini siga nu teu ngalalarti kanu diomongkeunana. Ma asabaka min hasanatin faminallah, apa yang kena kepadamu dari kebaikan maka itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa yang kena kepadamu dari keburukan maka itu dari diri kamu. Tapi beda Pak konteks pernyataan orang munafik tadi, kalah ini gara-gara kamu. Itu mah menyalahkan pemimpin, menyalahkan sesama, itu nggak boleh. Tapi kalau di ayat berikutnya ini yang terakhir, ini mah konteksnya dari Allah. Kalau kamu menang itu dari Allah, kalau kamu kalah itu gara-gara kamu sendiri. Makanya harus muhasabah, jangan menyalahkan Allah. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu selalu menghendaki kebaikan buat kita. Kalau kemudian tidak datang kebaikan, itu berarti gara-gara kita. Allah itu ingin sesuatu yang selalu baik, bagus, mulus buat kita. Kalau kemudian tidak bagus, famin nafsik, muhasabah, itu karena dari kamu sendiri. Ayat Quran yang menjelaskannya, may ya'mal su'a yujza bih, siapa yang mengamalkan kejelekan dia akan dibalas dengan kejelekan. Jadi kalau kita mendapatkan kejelekan itu karena amal jelek kita. Hadis-hadis yang dikutip di sini oleh Imam Ibnu Katsir banyak. Stres, sedih, capek, kacugak pun itu semua untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi karena dosa-dosa kita, tentunya bukan dosa Nabi. Nabi kan bebas dari dosa. Dosa pasukan kaum muslimin. Ini konteksnya perang Uhud. Ketika menang, wah ini anugerah Allah. Tapi ketika kalah, cenah salah Muhammad ngatur strategi itu balik. Bukan begitu. Ketika menang anugerah Allah, ketika kalah tong nyalahkeun Allah. Introspeksi kenapa kalah. Nah ini menuntut kita ya, ini terutama dalam dunia manajemen. Jadi kalau sukses, sadari ya, syukur ini dari Allah. Tapi kalau tidak sukses, introspeksi masing-masing muhasabah, nggak usah saling menyalahkan. Muhasabahnya muhasabah bareng, kesalahannya di mana. Sama suami istri juga. Kalau sedang senang, sedang sukses, ingat dari Allah, syukurlah. Muntah sukses, suami nggak usah menyalahkan istri, istri nggak usah menyalahkan suami. Muhasabah we, karena nggak mungkin suami jelek, hari istri nanti jelek.
Gak mungkin istri jelek kalau suaminya tidak jelek. Matak pamajikan butut teh kan nuduhkeun salakina teu bisa ngabimbing pamajikan, atau sebaliknya matak suami jelek tuh karena istrinya gak bisa mengingatkan suami. Tarimakeun we wayahna. Wa ma'asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan ini yang tercermin dalam doa wajah tu wajhiya, wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laisa ilaik. Kebaikan itu semuanya dari Allah, kejelekan tidak akan ada yang kembali kepada Allah. Tapi kita ini nggak boleh kita menyandarkan kejelekan kepada Allah, meskipun hakikatnya dari Allah takdir, tapi nggak boleh nyalahkan Allah. Karena Allah tidak mungkin menghendaki kejelekan buat hambanya. Lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Kami mengutus kamu untuk manusia sebagai rasul. Rasul telu ti pamimpin. Jadi jangan melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Muhammadnya, lihat sebagai rasulnya. Samanya mun urang boga pamimpin tau ningali manusana, tapi lihat dia sebagai pemimpinnya, hormati gitu. Tingali ieu ustadna, tingali ilmuna, tingali kiaina. Kalau ada kesalahan di Ustad Aceng, jangan dilihat sisi manusiawinya, tapi lihat ieu teh kiainya salah manusiawi, tapi lihat kiainya da moal mungkin dihaja, tapi raku kiai ngahajakeun menjerumuskan pada kejelekan. Kalaupun keliru ya ini karena kita semua. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul sebagai Rasul yang tidak mungkin menghendaki kejelekan buat umatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.